Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Edo Akbar Yamin, Magister Manajemen. Di sini kami kelompok 1 yang beranggota saya Septi Riana Putri MPM 18026150. Saya Tutik Syariah NPM 18026156. Saya Faizatul Afroh NPM 18026120. Saya Nazamuddin NPM 18026166. Saya Anita Sari NPM 18026144. Dan saya Nafirat Nasari dengan MPM 18026134. Di sini kami akan membahas tentang materi teori klasik dan neoklasik urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari kawasan perdesaan ke wilayah perkotaan. Sedangkan orang yang melakukan urbanisasi dinamakan urbanisan. Sebaliknya, ruralisasi merupakan bentuk perpindahan penduduk dari kota ke desa. Di satu pihak, akselerasi peningkatan ekonomi dan pembangunan di wilayah perkotaan berjalan relatif lebih cepat dan merambat hampir semua sektor kehidupan, kecuali bidang pertanian. Selanjutnya, ada 6 faktor pendorong urbanisasi penduduk. Yang pertama, menyempitnya lahan pertanian yang menjadi mata pencarian utama sebagian besar penduduk perdesaan. Yang kedua, perubahan fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi lahan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas sosial, atau menjadi kawasan industri. Yang ketiga, jumlah penduduk perdesaan yang semakin tinggi memerlukan pekerjaan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan lapangan pekerjaan di sektor pertanian semakin berkurang akibat menyempitnya lahan. Keempat, tingkat upah kerja di desa umumnya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan di kota. Kelima, harapan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup dan status ekonomi dengan pekerja di kota. Dan yang terakhir, fasilitas sosial seperti jenjang pendidikan, kesehatan, olahraga, dan hiburan di wilayah pedesaan relatif terbatas. Faktor penarik urbanisasi penduduk. Kota yang berbagai fasilitas dan kemajuannya merupakan faktor penarik bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Beberapa contoh daya tarik wilayah perkotaan yang mengakibatkan tingginya arus urbanisasi. Di antaranya, yang pertama yaitu kota yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial lebih memadai, tentunya banyak memberikan kemudahan bagi warganya dalam melakukan aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu lapangan pekerjaan. Di kota yang lebih beragam, terutama dalam sektor industri dan jasa dengan upah relatif tinggi, dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu tersedianya fasilitas pendidikan yang lebih memadai baik dari jenjang maupun jumlah lembaga pendidikannya. Dan yang terakhir yaitu tersedianya fasilitas kesehatan, baik itu olahraga, hiburan, dan rekreasi dengan jumlah dan kualitas yang lebih baik. Menurut dari J.H. de Gordon, urbanisasi itu dibagi menjadi 4. Perpindahan penduduk dari desa ke kota, yakni perpindahannya penduduk desa dari desa ke kota dengan berbagai macam masalah yang dihadapinya. Bertambah besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, yakni semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Tumbuhnya permukiman menjadi kota, yakni permukiman yang dibentuk oleh masyarakat semakin bertumbuh juga bisa disebut urbanisasi, dan pengaruh kota di perdesaan sangat besar pada bidang sosial, politik, dan budaya. Dengan kata lain, urbanisasi adalah
proses yang digerakkan oleh perubahan-perubahan struktur dalam masyarakat sehingga daerah-daerah yang dulu merupakan daerah perdesaan dengan struktur mata pencarian agraris maupun sifat masyarakatnya lambat laun atau melalui proses yang mendadak memperoleh sifat kehidupan di kota. Dapat diartikan genjala peluasan pengaruh kota di perdesaan, baik itu dilihat dari sudut pandang morfologi, ekonomi, sosial, maupun psikologinya. Selanjutnya, macam-macam urbanisasi. Ada 3 macam teori klasik dan neoklasik tentang urbanisasi, yaitu yang pertama, teori kultural kota. Teori ini lebih memfokuskan pada aspek-aspek seperti petani di perkotaan atau budaya miskin, atau aspek-aspek yang berhubungan dengan kesadaran sosial dan perubahan citra ruang kota. Teori demografis adalah teori-teori yang didominasi oleh model faktor pendorong dan penarik yang memandang kota sebagai faktor penarik karena orang desa tertarik ke kota adalah suatu yang lumrah yang sebab-sebabnya bagi individu atau kelompok mungkin berbeda satu sama lain dilihat dari kepentingan individu. Beberapa alasan yang menarik mereka pindah ke kota diantaranya adalah yang pertama, melanjutkan sekolah karena di desa tidak ada fasilitas atau mutu yang kurang. Yang kedua, pengaruh cerita orang bahwa hidup di kota gampang cari pekerjaan atau mudahnya membuka usaha kecil-kecilan. Kemudian yang ketiga, tingkat upah di kota yang lebih tinggi. Keempat, keamanan di kota lebih terjamin. Kelima, hiburan lebih banyak. Yang keenam, kebebasan pribadi lebih luas. Kemudian yang ketujuh, adat atau agama lebih longgar. Sedangkan desa sebagai faktor pendorong. Karena yang pertama yaitu keadaan desa yang umumnya mempunyai kehidupan yang statis. Yang kedua, keadaan kemiskinan desa yang seakan-akan abadi. Yang ketiga, lapangan kerja yang hampir tidak ada. Kemudian yang keempat, pendapatannya rendah. Yang kelima, keamanan yang kurang. Keenam, adat istiadat yang ketat. Kemudian yang ketujuh adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Teori neodualis adalah dua kata keadaan yang berbeda, di mana suatu keadaan bersifat superior dan keadaan lainnya bersifat inferior, yang hidup berdampingan pada ruang waktu yang sama. Dengan adanya dua keadaan yang berbeda ini, tentunya akan memiliki pengaruh tersendiri bagi suatu negara yang secara tidak langsung menganut sistem dualisme. Sekian dari pembahasan kami tentang teori klasik dan neoklasik urbanisasi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.